ما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا نزلنا من المعصرات ماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, seperti biasa sebelum kita mulai ibadah Jumat izinkan kami menyampaikan beberapa buah informasi, namun kiranya jamaah bisa selalu meluruskan dan merapatkan soft-nya, menonaktifkan alat komunikasi, handphone dan sejenisnya, menitipkan alas sepatu baik itu sendal, menitipkan sandal sepatu kepada petugas resmi dari masjid. Kemudian dimohon tetap menjaga kesehatan selama berada di masjid. Bagi jamaah yang akan menyisihkan sebagian rezekinya, bisa mengisi kotak amal yang beredar atau memanfaatkan QR infak yang kami tempatkan di setiap pintu masuk masjid. Adapun informasi yang akan kami sampaikan, pertama informasi kajian di Masjid Raya Pondok Indah. Komunitas Pujian Subuh Masjid Raya Pondok Indah kembali mengundang jamaah mengikuti kajian rutin pada hari Sabtu besok tanggal 7 Oktober 2023 pukul 5 sampai dengan pukul 6.30 atau pukul 7 di ruang sholat Masjid Raya Pondok Indah bersama narasumber yaitu Ustaz Ardi Surya Nugraha SEI CPSP
yang akan menyampaikan tema kajian peran generasi milenial hari ini, esok, dan masa depan. Kegiatan dilaksanakan secara offline dan online. Kajian berikutnya masih bersama pejuang subuh Masjid Pondok Indah dalam bentuk kajian tafsir Al-Quran. Kajian dilaksanakan pada hari Ahad 8 Oktober 2023 mulai pukul 5 sampai pukul 7 bertempat di ruang ibadah masjid. Kajian tafsir dibimbing oleh Profesor Dr. Hamdani Anwar MA akan membahas tafsir surat Al-Anfal ayat 32 sampai dengan ayat 36. Acara diakhiri dengan silaturahmi secara daring kepada saudara-saudara kita sesama muslim di belahan negara lain. Berikutnya Masjid Pondok Indah masih membuka kelas tahsin membaca Al-Quran, memperbaiki baca Al-Quran untuk reguler sebanyak 8 kali pertemuan. Bagi jamaah yang berminat kami persilakan bisa mendaftarkan diri. Tahsin dibimbing oleh Ustaz Lutfi Fauzi SSI, Imam Masjid Raya Pondok Indah atau praktisi ibadah. Kemudian telah dibuka pendaftaran umroh untuk periode Oktober-November 2023 serta umroh liburan sekolah pada tanggal 30 Desember 2023. Bagi jamaah yang berminat mengikuti umroh bisa menghubungi sekretariat. Insyaallah umroh jamaah sekalian akan dibimbing oleh Ustadz yang punya reputasi atau pengalaman, yaitu Ustadz Dr. Haji Rusmono HSPDI, pembimbing yang memiliki atau bersertifikasi dari Kemenak. Harga mulai dari 30 jutaan. Klinik herbal sehat mulia Masjid Raya Pondok Indah melayani kebutuhan jamaah yang ingin berobat alternatif dengan tenaga dokter yang berkompeten dan ahli di bidangnya. Bagi jamaah yang ingin mengobati atau berobat dengan herbal, kami silakan menghubungi klinik. Posisi klinik kami berada di samping kantin bambu masjid. Kami juga melayani refleksi, pengobatan cara Nabi, bekam, ruqyah, dan burah. Info selengkapnya bisa menghubungi sekretariat. Klinik herbal sehat mulia insyaallah akan membuka kembali pelatihan totok punggung yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tepatnya tanggal 11 sampai dengan 12 November 2023 mulai pukul 9 sampai dengan pukul 16 atau pukul jam 4 bersama instruktur Ustadz Abdurrahman, trainer komunitas totok punggung Indonesia, bertempat di ruang pendidikan masjid dengan biaya per jiwa 600.000, sudah termasuk sertifikat, snack, makan siang, serta praktek. Bagi jamaah yang mendaftar, kami silakan menghubungi klinik yang ada di samping kantin bambu masjid. Jamaah sekalian, sehubungan dengan terjadinya musibah kebakaran di Jalan Jatayu Kebayoran Lama pada beberapa hari yang lalu atau kemarin, kami Masjid Raya Pondok Indah yang berkebetulan berada dalam satu wilayah sama-sama di Kebayoran Lama akan menyampaikan atau mengkoordinir bantuan bagi korban kebakaran pada siang hari ini. Insyaallah pukul 2 kami tim akan berangkat ke sana. Untuk itu kami mengajak atau mengetuk hati jamaah sekalian untuk memberikan donasi untuk korban kebakaran dengan mengisi kotak peduli Jatayu yang kami tempatkan di setiap pintu masuk masjid. Nanti kiranya jamaah yang belum menyampaikan donasi bisa mengisi nanti setelah selesai sholat Jumat. Kemudian saya sampaikan laporan infak Jumat pada Jumat yang lalu, alhamdulillah terhimpun sebesar Rp22.228.900 dan infak penitipan alas kaki sebesar Rp727.000. Atas donasi infak sedekah jamaah sekalian, kami ucapkan terima kasih Ustaz Muhammad Ridwan Hilmi SSN. Informasi yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
wassalatullahi wassalamuhu ala khatami anbiya'illahi wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhan nasu taqullah haqqa taqwa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi samil alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Hadirin jamaah Jum'ah, undangan Allah yang Allah muliakan. Sepatutnya kita merasa bersyukur dan bergembira. Sebagai mukmin kita taat menunaikan yang Allah perintahkan kepada kita. Sebagaimana Allah berfirman, wa basyiril mu'minin bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Dan berikanlah kabar gembira olehmu Muhammad kepada mereka orang-orang yang beriman, bahwa sesungguhnya mereka akan mendapatkan karunia yang amat besar dari Allah. Karunia amat besar itu di dunia berupa hidup yang penuh dengan keberkahan. Sedangkan di akhirat kelak Allah akan memasukkannya ke dalam raudhatul jannat, taman-taman surga Allah. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, dari ayat yang khatib bacakan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru orang-orang yang beriman untuk bersedekah, mensedekahkan sebahagian dari apa-apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka. Dahulu di zaman Rasulullah SAW ada satu golongan sahabat yang disebut dengan ahlul fuqara. Para sahabat dari golongan fakir. Mereka diantaranya adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Salman Al-Farisi, dan lainnya yang tercatat namanya itu kurang lebih 50-an orang. Namun menurut keterangan lain sebetulnya jumlahnya lebih daripada itu. Golongan fuqara dari para sahabat ini disebut dengan ahlus suffah. Mereka setiap hari tinggal di satu bahagian Masjid Nabawi yang atapnya itu terbuat dari pelepah kurma. Pakaiannya seadanya, makan minumnya seadanya. Beliau-beliau itu menjadi orang-orang fakir disebabkan oleh taat melaksanakan perintah hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah.
meninggalkan rumahnya, meninggalkan harta kekayaannya, dan meninggalkan pekerjaannya. Rata-rata profesinya adalah kaum pedagang. Karena menurut tarikh kita mengetahui bahwa di Mekah itu tanahnya tandus, jadi tidak ada pertanian. Maka setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, sampailah di Madinah tanpa tersisa apa yang dimiliki sebelumnya, termasuk tidak punya rumah untuk tempat tinggal. Maka oleh Rasulullah dibuatkanlah, atas perintah Rasulullah dibuatkanlah satu tempat untuk berteduh di sebahagian dari bangunan Masjid Nabawi yang sangat sederhana. Di bahagian lain ada sahabat-sahabat yang ahlul amwal al-katsirah, sahabat-sahabat yang memiliki kekayaan yang banyak. Misalnya adalah yang sangat terkenal adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Kemudian ada lagi sahabat bernama Zubair bin Awam. Kemudian ada lagi sahabat bernama Tolhah bin Ubaidillah. Beliau-beliau ini dengan harta kekayaannya sanggup bersedekah dengan jumlah sedekah yang banyak. Paling kaya adalah sahabat Abdurrahman bin Auf yang ditaksir kekayaannya itu mencapai 3,5 juta dinar. Kalau dikonversi ke dalam rupiah, dengan 1 rupiah mungkin sekitar 6.500.000 rupiah, itu kurang lebih sekitar 19 triliun lebih. Nah, apa yang dilakukan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf dengan harta kekayaannya itu? Pertama, beliau menjual tanah miliknya dengan harga sekitar 4.000 dinar, lalu hasilnya beliau sedekahkan. Kemudian beliau berwasiat bagi setiap yang syahid di perang Badar, beliau memberinya 400 dinar. Didapatilah waktu itu ada 100 syahid Badar yang beliau santuni. Kemudian beliau membiayai kuda perang fisabilillah seharga kurang lebih ya, dihitung dengan dinar itu ya sangat besar jumlahnya, karena kuda Arab itu dikenal sangat mahal. Kemudian beliau berwasiat untuk sedekah kebun untuk para ummul mukminin, yaitu istri para nabi sallallahu senilai 100.000 dinar. Nah, berkaitan dengan itu maka para ahlul fuqara ini ingin bisa menyamai dari segi pahala sebagaimana yang didapat oleh para sahabat dari ahlul amwal al-katsirah tersebut. Maka
diceritakanlah atau dikabarkanlah dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Ja'al fuqara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang para sahabat fakir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalu. Lalu mereka berkata kepada Rasulullah sallam, zahaba ahlud dusur minal amwali bid darajatil ula wan na'imil muqim. Telah mendapatkan sahabat-sahabat yang kaya itu pahala kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan nikmat yang abadi. Yusalluna kama nusalli, mereka menunaikan salat sebagaimana kami salat sehingga dapat pahala salat sama seperti kami. Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa sebagaimana kami puasa sehingga sama-sama mendapatkan pahala dari puasa itu. Walahum fadlun min amwalin, namun mereka memiliki kelebihan dari harta kekayaan yang ada pada mereka. Yahujjuna biha, dengan harta itu mereka bisa berhaji. Wa yantamiruna, bisa berumrah. Wa tujahiduna, bisa wa yujahiduna, bisa berjihad. Wa yatasaddaquna, dan bisa bersedekah. Jadi ini yang tidak bisa didapat pahala dari bersedekah ini oleh para sahabat fuqara tadi. Lalu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi solusi atau jalan keluar? Karena para sahabat ini dikenal memiliki semangat yang tinggi untuk berlomba-lomba mendapatkan pahala yang besar dari Allah, berlomba-lomba beramal saleh dalam segala yang diperintahkan dalam agama. Maka Rasulullah SAW menjawab, qala ala uhaddithukum in akhadhtum adraktum man sabaqakum walam yudrikum ahadum ba'dakum. Maukah aku beritahukan kepada kalian yang jika kalian melakukannya, kalian akan mendapatkan atau mencapai pahala sebagaimana orang-orang yang telah mendahului kalian dalam pahala tersebut, dan tidak akan bisa mencapai pahala yang kalian dapat seorang pun setelah kalian. Rasulullah SAW selanjutnya menjelaskan bahwasanya amalan yang beliau ingin ajarkan, ingin sampaikan itu adalah berupa bacaan-bacaan. Yang pertama adalah kalian tusabbihuna, kalian bertasbih kepada Allah. Wa tahmaduna, kalian bertahmid kepada Allah. Kemudian wa tukabbiruna, dan kalian bertakbir, mengagungkan asma Allah khalfa kulli salatin, tiap-tiap selesai salat, salasan wa thalathina, sebanyak 33 kali. Artinya apa? Artinya bersedekah dengan kalimah-kalimah thayyibah itu pahalanya menyamai sedekah dengan harta kekayaan. Maka disinilah letak keadilan ajaran Islam. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kemudian riwayat ini tidak berhenti sampai di situ. Setelah para ahlul fuqara ini menunaikan hal tersebut, itu kemudian didengar oleh sahabat-sahabat kaya tadi. Sehingga sahabat-sahabat kaya pun tidak hanya bersedekah,
dengan harta kekayaan, tapi juga bersedekah dengan kalimah thayyibah tersebut. Maka kemudian hal itu disampaikan kembali kepada Rasulullah SAW. Intinya jawaban Rasulullah adalah setelah mendengar itu, ya, kalau keadaan demikian maka hendaklah menerima bahwa masing-masing itu memang sudah ada kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Jika kita membaca keterangan-keterangan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai fadail wa fawaid, keutamaan-keutamaan dan manfaat-manfaat dari bersedekah, maka kita dapati bahwasanya bersedekah itu memiliki manfaat dunia dan akhirat. Di dunia misalnya dia dapat menyembuhkan penyakit fisik. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan bahwasanya dawu maradakum bis sadaqah, berobatlah atau obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ini manfaat di dunia. Kemudian manfaat untuk penyakit yang sifatnya qalbiyah atau non fisik. Ternyata sedekah juga memiliki manfaat untuk menyembuhkan penyakit non fisik tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza aradta tulayyinu qalbaka fa'at'imil miskin wamsah ala ra'sil yatim." Rawahu Ahmad. Jika engkau punya keinginan untuk melembutkan hatimu, jika engkau punya keinginan untuk melembutkan hatimu, kata Rasulullah SAW, fa'at'imil miskin. Satu, kata beliau, berilah makan orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang miskin. Maka di situ engkau akan bisa melembutkan hati. Kalau di zaman yang serba maju, serba modern, kadang-kadang manusia itu satu sama lain saling mengacuhkan. Itu pertanda bahwa ada kekerasan hati di situ. Maka obatnya adalah lawan kekerasan hati itu dengan engkau berikan makan kepada orang-orang miskin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian manfaat lain ternyata dari sedekah itu adalah bisa memadamkan kemurkaan Allah yang disebabkan oleh kemaksiatan manusia. Jadi kalau keadaan kehidupan kita ini penuh musibah dikarenakan banyak kemaksiatan, maka cara melawannya adalah dengan memperbanyak sedekah. Inna sadaqata sirri tudfi'u ghadabar Rabbi tabaraka wa ta'ala. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya sedekah dengan cara rahasia, sembunyi-sembunyi, itu akan memadamkan kemurkaan Allah tabaraka wa ta'ala yang disebabkan oleh kemaksiatan manusia. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tidak itu saja, sedekah bisa menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'an nar. Sedekah itu bisa menghapuskan dosa-dosa sebagaimana air yang memadamkan api. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, nilai-nilai yang bisa kita ambil dari ajaran sedekah ini. Pertama adalah bahwa Islam dengan keadilannya mengayomi baik golongan agniya maupun golongan fuqara. Sama-sama bisa bersedekah. Sedekah dengan harta,
sedekah dengan kalimah-kalimah thayyibah. Dalam surat Fatir ayat 10 Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'uh. Kepada Allah lah akan naik kalimah-kalimah thayyibah tersebut. Sedangkan amal salih sebagaimana tadi praktiknya adalah memberi makanan kepada orang-orang yang lapar, yarfa'uh, Allah akan mengangkat amal itu melewati batas-batas langit sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala khatami anbiya'illahi wassayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ayyuhan nasu taqullaha haqqat taqwa wa la tamutunna إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم آفنا في أبداننا ya Allah, sehatkanlah kami pada badan jasmaniah kami. Allahumma afina fi asma'ina, sehatkanlah kami pada pendengaran-pendengaran kami. Allahumma afina fi absarina, sehatkanlah kami pada penglihatan-penglihatan kami. La ilaha illa anta Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة. اللهم صل على سيدنا محمد كريم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. Lurus dan rapatkan saf. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terjahya lillahi. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا أنت مولانا. سبحان الله. 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 الحمد لله. الحمد لله.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله والله والله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأجدادنا ولجداتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأساتذنا ولمعلمينا ولأزواجنا ولأولادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.